Terima kasih. Berasa kayak Trisat naik panggung. Musiknya haleluya. Shalom Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya aslinya Roni Emmanuel. Nama lahirnya Wang Tiancheng. Jadi saya Papa Cina Mama Manado suku Sangir. Tapi di saat mama saya hamil, bapak saya kabur. Tapi bukan karena kabur meninggalkan tanggung jawab, tapi karena harus memilih. Kalau nggak dia mati. Sekarang bapak saya berusia 92 tahun, ada di Beijing. Dan dia bangga ternyata anaknya jadi artis termahal di Indonesia. Ya, jadi kalau bersaksi buat Tuhan tuh banyak Bapak Ibu. Saya muka nggak cocok jadi artis. Nggak ada muka bohong jadi artis. Kalau saya jadi artis main sinetron pasti korban jatuh dari pohon, ditabrak mobil, atau ledakan mobil kita yang ikut kelempar, gitu. Tetapi ternyata cara Tuhan berbeda Bapak Ibu. Saya dari Manado datang ke Jakarta ditawari oleh seorang bupati untuk sekolah pendeta. Saya dengan yakin dan sungguh saya bilang, Tuhan kita mau ikut. Saya ikut. Saya bilang oke, mau ikut. Saya berpikir waktu itu akan naik pesawat, ternyata saya naik kapal Ambelu ekonomi D2. Jadi kita sebelah sama mesin kapal. Jadi kalau kapalnya tenggelam, yang paling pertama mati kami yang di D2 bawah. Tetapi itu adalah sebuah apa ya? Saya nggak pernah merasa itu bagian dari ketidakenakan dalam hidup. Tidak, karena saya memang bikin sekolah pendeta. Kondisi apapun yang penting saya sekolah. Dan saya sekolahnya bukan di Jakarta tapi di Medan dengan bahasa pengantar, bahasa Hokkien, Mandarin dan bahasa Inggris. Karena mungkin mereka melihat ini Mongol nih, muka Mongolnya ini kalau minjem ke Cina nih cakep banget. Tapi ternyata itu kan menurut manusia. Nyampe Jakarta sponsor hilang, 3 bulan kemudian mereka datang tanpa rasa bersalah. Itu cuma bilang sekolah batal karena pendaftarannya udah tutup. Dan saya ditawari sekolah musik gereja. Ada namanya Proskuneo di Bandung. Saya ditanya mau main musik gereja apa, saya bilang saya pengen main drum. Terus mereka bilang oke, kalau begitu adik Mongol tunggu Jo, Kak Nancy dan Kak Mary akan pergi ke Bandung mendaftar Pak Mongol. Itu tahun 2002 kalau nggak 2003. Mereka pergi daftar 2002-2003. Saya ketemu kembali dengan mereka 2017. Jadi bayangkan sekian tahun mereka mendaftar, nak pulang-pulang dari pendaftaran. Dan 2017 saya udah stand up comedy terbaik, terlaris, termahal, terkaya di Indonesia. Jadi kalau mau dipikir-pikir dengan akal sehat, ya semuanya nggak mungkin Bapak Ibu. Tetapi ada prosesnya saya bisa mencapai seperti sekarang. Orang berbondong-bondong, gila lu mau sekali ngomong 15 menit Jakarta 75 juta. Gereja nggak ada yang sanggup. Jadi kalau gereja telepon, Pak, izin untuk Pak Mongol melayani di gereja kami, berapa ya yang harus kami siapkan? Dikasih tahu lah 75 juta, langsung ditengking, darah Yesus. Kita langsung merasa kok gue kayak setan gitu ya, ditengking gitu. Tapi saya selalu bilang dengan tim manajemen, untuk event gereja dari Februari sampai November, jangan pernah kasih harga. Kami terima persembahan kasih. Tetapi dengan catatan saya kesaksian atau sharing firman, jangan disuruh stand up. Akhirnya hari ini konsepnya kesaksian. Karena kalau stand up udah mendekati 15 menit. Ya, jadi kadang orang, kamu tuh hebat banget Nyol. Orang yang gimana muka, itu ya cara Tuhan Bapak Ibu. Kadang tidak memandang cara manusia. Kalau cara manusia sangat gak layak. Tetapi cara Tuhan, selama kita mau setia dengan Tuhan, itu tadi polanya harus dirubah dari pola makan. Saya juga begitu, kemarin melayani Tuhan, menghibur warga yang terpapar dengan letusan gunung ruang di Manado. Saya sama Om Sion Gideon menghibur mereka ke Tagulandang kitanya. Sampai di sana kita nanya dulu dari Manado, udah aman gak kita mau melayani? Oh udah aman Pak Mongol, udah gak mungkin ada letusan lagi karena udah turun dari status siaga gimana gitu ke status terendah. Jadi kita udah aman. Saya berpikir udah aman Pak. Kita ngelawak di sana, orang ketawa, semua tertawa bahagia penuh
dengan sukacita. Nyampe Jakarta saya merasa ada yang aneh di badan Mongol. Kok napasnya berat, lehernya panas, hidungnya gatal. Ke MMC lah saya, ke dokter penyakit dalam. Dokternya cuma itu biji mata, itu senter kerongkongan, langsung disuruh foto toraks. Saya bilang, kenapa dok? Ya ayo, abang foto toraks dulu. Foto toraks keluar, nggak langsung ngomong begini dokternya. Langsung aja ke lantai 8, opname hari ini. Saya bilang, loh saya kuat. Nggak begitu ngomong. Di paru-paru kamu ada debu vulkanik yang sudah bercak. Karena ternyata waktu Mongol menghibur warga terpapar gunung meletus, ternyata abunya itu masih kelayapan. Jadi kita ketelan. Opname nggak nyampe sejam keluar satu-satu yang harus dicolong di badan. Terus orang nanya, terus gimana? Ya itu hari kedua lah kita dicapek, tangan kita dibeginiin terus, ada yang dibeginiin dibantah. Ngomong sama manajer, coba cek berapa mau bayar. Dan saya sembuh karena bayarannya. Pas kita dikasih tahu 2 hari udah segini, mau langsung bilang sama manajer, pulang. Sembuh bos. Karena buat Mongol ya hidup ini di bawah santai, Pak. Semua kalau Tuhan izinkan terjadi, nggak akan mungkin ada yang batal. Apalagi kalau kita setia dengan Tuhan. Banyak hal dalam hidup yang saya revisi. Banyak hal dalam hidup, mohon maaf Pak, kami dunia artis itu kalau ngobrol nongkrong sesama artis, nggak ada ngomongin karya. Yang dipamer dompet, kunci mobil. Adalah ngomong manas-manasin kita, gila stand up comedy termahal, masa mobilnya Innova? Saya Manado bos, soal gengsi kalah kalian bos. Kami Manado biar rumah rubuh, yang penting keluar cincin 5 saya ini. Ditantang untuk beli mobil sport. Hari itu juga saya beli mobil Ferrari cash tanpa kredit. Itu teman-teman sampai ngomong si goblok dibeli cash. Banknya yang ngomong kredit aja bang setahun. Gak boleh. Agamaku melarang berhutang. Agama apa bang? Saya Kristen. Ada bang? Ada Roma 13. Gak boleh berhutang. Masa bang? Tapi boleh minjem. Ada ayatnya bang, ada Ulangan 28, engkau akan memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Jadi nggak boleh hutang, boleh minjem. Ya kan? Oleh sebab itu coba anda ke bank, nggak ada tulisannya hutangan, selalu bentuknya pinjaman. Alkitabiah tuh boleh minjem. Apalagi stand up. Saya 2011 kenal dunia stand up komedian, 2011 angkatan pertama dari Metro TV, sampai hari ini saya adalah satu-satunya stand up komedian masih manggung stand up. Sebenarnya ada calon tom juga, cuman berhubung calon tom jadi ketua pemenangan, nggak boleh terima job. Ngomong sekarang saya, setiap hari ada job, apalagi mendekati bulan Desember, bulan pengeluaran terbesar dalam hidup Mongol. Karena kami Manado sayang, YouTube harus beli baju baru, sepatu baru, cincin baru, semua harus lengkap, jari 5, cincin 7, ya kan? Jadi biar ibadah angkat tangan, haters di belakang serangan jantung, gitu. Ya kan begitu. Tapi nanti 6 Januari semua di Pegadaian, harus bayar utang, gitu. Tapi gak semua 100 orang Manado ya 90 banget. Udah ada ya yang udah ada. Jadi semuanya Tuhan. Jadi saya setuju juga tadi tentang pola, itu juga saya lakukan Bapak Ibu. Saya mulai dari tidak pola makan, yang saya rubah adalah menjaga hati. Saya tidak pernah izinkan hati itu sakit atau iri terhadap siapapun. Dan saya berharap juga yang hadir hari ini jangan iri melihat orang lain. Jangan, tidak semua benda berwarna kuning itu emas. Jangan lihat bapak satu kilo-kilonya gede banget, belum tentu. Di Shopee banyak. Jadi
nggak usah dilihat karena belum tentu rantai pembuang aja rosbol. Nggak usah diperduli, biarin aja. Jadi saya menjaga hati. Saya tidak mau sakit hati dengan siapapun, karena kalau saya tidak menjaga hati, Matius 15:19 akan terjadi membunuh, mencuri, karena dari hati kalau tidak dijaga. Baru yang saya lakukan juga adalah mengendalikan pikiran. Gak mau ribet ngomong. Orang bilang, bang, udah beli tanah di Depok belum? Depok, kenapa gue beli tanah di Depok? Megatrust bang, DKI. Hah? Megatrust, apa itu? Tsunami dan gempa berjalan bersamaan. Gue bilang masih lama. Kita besok masih perlu bayar listrik. Ribet sama Megatrust. Takutnya kita udah meninggal dulu, Megatrust belum datang-datang. Dia terlalu ribet sama hidup, terlalu ketakutan berlebihan, itu juga nggak bagus. Jadi apa yang saya lakukan, mengendalikan pikiran itu. Nggak ribet ngomong. Main film, saya putra daerah dari Sulawesi Utara, paling banyak main film sampai hari ini. Saya sudah membicangi 41 layar lebar, masih ada 9 yang belum tayang. Berarti total 50 film. Dari 41 yang tayang, 7 doang nomor jadi cowok. Benar, 7. 34-nya jadi bencong. Orang nanya kenapa diambil duitnya, bos. 150 juta 7 hari syuting jadi bencong, ditolak. Gas. Yang penting duitnya masuk. Gereja komplain, balikin 20-annya. Gitu doang buat ngomong. Lah itu cuma karakter, Pak. Muka seperti saya nggak mungkin jadi pemeran utama, Pak. Selama Chico Jericho, Aliando, Al-Ghazali, Jeffrey Nicole, Reza Rahardian masih hidup. Enggak, Pak, saya kebagian jatuh dari pohon. Kayak sinetron Maija pengen ke Mekah, saya gendong babi, Pak. Babinya asli. Saya waktu itu shock karena itu kan sinetron muslim, Pak. Saya Kristen. Saya sampai lokasi syuting, saya langsung bilang sama sutradara, mohon maaf, Pak, saya nggak bisa Al-Fatihah, saya cuma bisa Assalamualaikum doang. Udah tenang aja, mau nggak pakai ayat-ayat yang kamu baca. Oh, jadi ngomong nggak Pak? Dia mau nggak ada begitu. Bahkan di dialog kamu nggak ada bilang alhamdulillah atau astaga, nggak ada. Saya curiga, Pak, ini kan sinetron muslim. Saya nanya sutradaranya, judulnya apa, Pak? Babi ngepet dong. Tuhan Yesus, pasti goyang jadi babi ini benar. Tapi ternyata enggak, Pak. Sutradaranya bilang, udah tenang aja kok. Yang jadi siluman babi Preti Asmara dengan kamu. Preti Asmara? Iya, Nur. Almarhumah kan. Oh. Terus yang jadi babi ngepetnya juga udah ada, mau siapa? Aldi Tahir. Jadi saya deket dengan Aldi Tahir gara-gara sinetron itu, Pak. Jadi kalau udah siluman babi ada, babi ngepetnya ada, berarti Mongol merdeka dong. Seneng Mongol. Tapi sutradara ngomong, iya Mongol, tapi kamu gendong babi. Di babinya asli, Pak. Dia kencing di situ, di situ, suruh gendong, Pak. Orang nanya kenapa nggak protes, Mongol? Sehari dibayar 30 juta, jangan satu babi, satu kandang juga gua gendong. 30. Jadi buat Mongol ngadepin hidup selama tidak melanggar etika, moral, dan hukum, gua gas. Ya kan? Kemarin syuting sama Ko Hartono. Beliau sekarang jadi produser, eksekutif produser film. Pengusaha yang hadir hari ini, salah satu usaha yang punya prospek besar adalah perfilman, kan? Karena nggak mungkin bioskop ditutup. Ya kan? Besok 3 Oktober tayang film horor Kristen pertama Indonesia. Judulnya Puasa Gelap. Itu film horor Kristen, Pak. Selama ini kita nonton film horor orang muslim. Sekarang 3 Oktober besok film Kristen, kan? Punya Mongol, nanti film horor Kristen kedua. Jadi hitungnya begini, Oktober besok film horor Kristen pertama yang Katolik. Itu punya Lukman Sardi. Nah yang karismatik punya Mongol, nanti di Desember judulnya Gereja Setan. Saya jadi setan. Saya
jadi setan di film Gereja Setan, Pak. Yang jadi Lucifer ganteng siapa? Suaminya Asmiranda. Saya yang jadi Lucifer jeleknya. Ya pas dijejerin memang kita berdua jauh banget perbandingannya gitu, kayak produk yang bener kita yang gagal. Tapi bayarannya gua yang paling mahal. Karena buang duit lagi bos buat Cina, pakai banyak uang, gitu kan? Uang gitu. Jadi itu cara Tuhan. Jadi sampai hari ini saya bisa stand up depan presiden, satu-satunya Indonesia stand up komedi yang stand up di dua presiden. Saya stand up dari zaman Pak SBY sampai ke Pak Jokowi. Mudah-mudahan juga besok Pak Prabowo juga jadi presiden. Saya masih diundang untuk manggung gitu ya kan. Tapi kalau tanya mau lebih enak manggung di mana? Di acara biasa daripada di acara presiden. Karena kalau di acara presiden kita bingung honornya minta ke siapa. Tapi kalau acara hari ini kan ya kan gospel udah nyediain amplop buat ngomong ya kan. Nanti nodong satu-satu ya kan. Enaknya di situ kalau jadi artis. Kemarin saya dipaksa untuk jadi bupati di Sangir. Saya orang Sangir Mama. Mereka melakukan survei di data 10 calon bupati Kepulauan Sangir dan ternyata saya nomor urut 1 paling banyak elektabilitas. Didatengin oleh banyak orang ke Jakarta, bang, ayo maju. Itu orang yang doping dibedoin. Saya bilang enggak. Bukannya saya nggak mampu memimpin daerah, saya juga udah S2. Tetapi saya jadi bupati di kampung halaman. Gembel jadinya Pak serius. Karena kami Manado pasti tergenap 51 ayat 1 sampai 27. Abraham memperanakan